Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Berjumpa lagi dengan kami Bagus Cahyo Purnomo dalam Curhat Bareng Bagus edisi yang ke-16. Dan di sesi kali ini kita akan membahas tentang dua curhatan orang tua ya. Hanya dua saja mewakili curhatan-curhatan orang tua yang lain terkait KBM online anak-anaknya selama di rumah saat lockdown ini. Curhatan yang pertama adalah, Ustadz, anak saya itu kok KBM online, ikut KBM online, absensi ya ikut absensi, tetapi dia menjadi pendengar yang pasif. Ketika assalamualaikum ya jawab waalaikumsalam, ketika akhir ditutup ya ada anaknya, tapi selama sejam, lebih kurang sejam itu nggak ada penampakan. Padahal kata anak saya, Ustadz, nanti saja belajarnya ketika di pondok. Loh, emang sekarang nggak belajar gitu ya kan? Nanti insya Allah solusinya ya. Kemudian yang kedua, Ustadz, anak saya kok sekarang agak males, Ustadz ya, disuruh belajar itu kok agak ogah-ogahan begitu. Kenapa ya, Ustadz ya? Gitu. Padahal saya tahu si anak ini, itu di kelas 7 ya, si anak ini ketika pelajaran saya itu semangat, aktif, dia duduknya di paling depan. Kalau ulangan juga lumayan lah, dapat 70, dapat 80, bagus anaknya. Tapi kok kenapa sekarang anak ini kata orang tuanya males? Simak terus. Adik-adik, Bapak Ibu, Om, Tante yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang fokusnya tentang santri, tentang pelajar ya. Bisa dikaitkan, bisa ditarik untuk motivasi di yang lain, tapi saya lebih mengkerucutkan untuk santri selama KBM online ini. Perlu diingat bahwa ketika kita belajar di rumah itu paling tidak ada 3 yang harus kita punyai. Apa itu? Yang pertama adalah integritas. Integritas itu apa? Saya sempat searching sebentar, lebih kurang begini. Integritas itu satu nilai diri, satu konsep diri begitu ya, yang harus kita taati dan itu mencerminkan kepribadian kita. Integritas kita penting dimanapun kita berada, harus selalu dijaga. Contoh misalkan begini ya, ketika kita KBM biasa tuh, anak-anak KBM biasa, adik-adikku semua, santri-santri dimanapun kau berada, ketika KBM biasa di kelas, tentu harus menjaga adab gitu ya. Kalau saya itu menganjurkan santri yang akan mengikuti pelajaran saya, satu harus berwudu. Kenapa? Karena untuk pegang kitab itu seharusnya kita berwudu agar lebih barokah. Yang kedua, meletakkan kitab itu di tempat yang lebih tinggi daripada kaki ya. Kalau misalkan seperti ini nih, berarti ada di sini. Kalau misalkan kita duduk lesen, berarti ya di meja yang cukup segini. Yang ketiga, contoh misalkan kajian bahasa Arab, maka letakkan tidak hanya satu buku. Kalau engkau punya referensi bahasa Arab yang lain, letakkan jajar semua itu. Agar apa? Agar engkau nanti akan bisa aktif ketika gurumu menerangkan. Disuruh mencari ini, mencari itu, mencari ini, mencari itu, dan seterusnya. Begitu. Yang keempat, jangan selonjoran kaki di atas kitab. Yang kelima, jika ada kitab tafsir, jika ada Al-Quran, itu letakkan di atas semua kitab yang ada. Yang keenam adalah terkait integritas, terkait adab ketika belajar. Pakailah pakaian yang sopan, berpeci kalau bisa, kemudian pakai pakaian koko atau kemeja begitu. Loh, ketika di sini kok pakai kaos ya nggak apa-apa, ini kan namanya curhat. Curhat itu kan sambil ngopi boleh, sambil makan kacang boleh, ya kan, sambil ngeteh boleh, silakan. Tapi kalau KBM online, apalagi yang dihadapi adalah bahasa Arab, itu adalah bahasa Al-Quran, atau menghadapi tafsir, atau menghadapi murojaah hafalan Al-Quran ya, maka itu terapkan itu ya, sehingga tidak ada lagi cerita anak yang ngomong ke orang tuanya seperti ini, saya nanti belajarnya ketika di pondok saja. Hello, dirimu di rumah saja itu sudah bisa belajar seperti di pondok, ngapain jauh-jauh ke pondok? Karena sekarang ini saatnya lockdown begitu loh. Ada waktunya engkau belajar di pondok kalau misalkan pandemi corona ini sudah tuntas, sudah berakhir. Amin, semoga cepat ya Allah. Selama pandemi ini belum berakhir ya, kau seriuslah belajar di rumah. Perhatikan video saya yang sebelumnya ya. Kalau misalkan kita menerapkan integritas ini dalam belajar online, tentu enak, kita nggak akan bosan di rumah. Kenapa sih kok santri itu bosan di rumah? Karena kegiatannya monoton, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Mereka itu menjadi kaum rebahan, belajar nggak niat belajar, serius nggak,
asal belajar, sehingga dia sambil duduk, sambil main game mungkin, atau sambil melakukan aktivitas yang lain, bersih-bersih kolam, atau mungkin main sama adiknya sambil belajar. Ya kalau seperti itu ya sama saja, engkau itu nggak belajar serius. Tiap hari kehidupanmu diisi dengan libur. Sampai kapan sih kita bertahan dengan liburan ini? Nggak ada orang yang mau berlibur terus kok. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu senang liburan. Tapi kalau sebulan, 2 bulan, atau bahkan setengah tahun, setahun liburan terus, ya tentu bosen. Lah makanya ada integritas ini, ada jam-jam tertentu di mana kita wajib untuk menggunakan itu saat KBM online. Jangan ada aktivitas yang lain. Agar apa? Seakan-akan kau itu suasananya seperti di pondok, hanya saja ditarik ke rumah, ke lingkunganmu yang bisa jadi itu lebih nyaman, lebih asli karena bergaul dengan kedua orang tuamu. Itu saja. Terkait KBM sama saja, ada muwajahah, ada kontak batin antara guru sama dirimu, begitu loh. Kemudian yang kedua, ketika kita KBM online itu harus disupport dengan fasilitas yang bagus. Terkait fasilitas ini ya alhamdulillah bagi santri-santri yang memiliki HP atau mungkin joinan HP sama orang tuanya, alhamdulillah. Bagi yang tidak ada ya sabar saja, isi kegiatanmu dengan membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah hafalan Al-Quran, belajar mandiri, seraya, terus komunikasi orang tuamu tentunya ya, komunikasi dengan gurunya bagaimana ini begitu. Dan kami mendoakan yang benar-benar nggak ada fasilitasnya, semoga Allah berikan fasilitas yang baik kepada orang tuamu, amin. Bagi yang fasilitasnya setengah-setengah ya nggak apa-apa, manfaatkan. Bahkan ada santri itu yang ada adiknya, ada kakaknya, KBM online-nya di jam yang sama. Bagaimana caranya? Ya bijaklah untuk menggunakan satu HP berdua. Nggak jadi soal kok, insya Allah masih barokah. Terkait juga dengan fasilitas ini adalah lingkungan belajarmu itu harus kondusif, begitu loh. Jangan kemudian belajarnya campur sama banyak orang, ya tentu susah untuk nangkep pelajaran. Kalau bisa ada ruang belajar, kalau memang dirimu dengan kakakmu joinan satu HP ya disitulah, begitu loh. Kalau misalnya ditemani oleh orang tua itu lebih bagus, 2 jempol. Orang tuanya berarti lagi ada keluangan waktu dan bisa membersamai anak-anaknya, jauh lebih bagus. Kalaupun memang tidak ditemani sama orang tua, nggak masalah, belajarlah sendiri. Ingat dirimu dimanapun kau berada selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berleha-leha, begitu loh ya. Ada amanah yang harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah komunitas. Ini juga menjawab keresahan orang tua di curhatan anaknya yang kedua. Ustaz, anak saya kok sekarang jadi males. Padahal saya tahu si anak ini dulunya rajin. Ternyata usut punya usut, si anak ini bergaulnya dengan anak yang bisa jadi kurang tepat, kurang benar saat di rumah, saat bergaul dengan lingkungan yang lain. Komunitas ini penting agar dirimu nggak bosan ya. Sesekali silakan dijapri, diwapri, ditelepri, atau mungkin kalau main di Facebook misalkan ada temanmu termasuk dengan gurumu main di YouTube, silakan tuh bangun komunitas, bikin grup, atau nggak bikin grup ya nggak masalah, di SMS pribadi atau video call. Tapi ingat ya, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan dibalik-balik ya, itu nanti ada setrumnya, naudzubillah, jangan ya, belum waktunya. Atau kalau misalkan gurumu ini ada bikin YouTube, silakan komen di situ ya. Saya ini kan bikin YouTube, silakan subscribe, like, share, komen. Bunyikan loncengnya agar bisa mengikuti update berita-berita terkait pendidikan Islami dan motivasinya. Jalin komunikasi dengan teman-temanmu sekelas atau sepondok atau sesekolahan. Insya Allah itu akan bisa menjadikan kita tidak mudah bosan saat di rumah. Tapi ingat ya, jangan kebablasan. Saatnya KBM online dirimu sibuk untuk komunikasi dengan temanmu yang lain, dosa, nggak boleh ya, itu namanya kurang beradab. Kalau misalkan di rumah bagaimana? Kan sekarang nggak boleh physical distancing ya, hindari sebisa mungkin teman-teman ngobrol ketika di luar rumah. Ya sudah, ngobrollah dengan anggota keluargamu, bersyukur engkau masih punya keluarga, manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan keluargamu sudah ya. Jangan main keluar jauh-jauh, bahkan sampai main motor, main drill-drillan, geng motor, naudzubillah.
engkau itu belajar. Di luar itu ada physical distancing, ya sudah, ngobrol, curhatlah dengan orang tuamu, dengan adikmu, dengan kakakmu, bersyukur keluarga masih ada. Dan iya, terkait dengan komunitas ini juga merebak sekali, bermunculan banyak sekali kajian-kajian online. Ya ikutilah, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, bergaulah dengan guru-gurumu, bergaulah dengan orang-orang yang bertakwa. Insya Allah engkau, kita semua akan ketularan ketakwaan dan kesolehan para guru-guru kita. Amin. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketika engkau semua masih muda, santriwan, santriwati, pelajar, pelajarwati di seluruh dunia, ya, manfaatkan masa mudamu dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Masa muda itu tidak akan bisa terulang 2 kali, begitu ya. Jangan menjadi seperti air mengalir ke tempat yang paling bawah. Jangan, engkau itu harus naik tangga. Level kesuksesan harus terus diraih. Kalau mengalir seperti air, ya kalau mengalirnya ke muara yang terakhir, yaitu ke laut, enak. Ada laut biru, kemudian samudra itu jernih, berkumpul dengan lumba-lumba, hiu, paus, kura-kura, penyu laut. Enak, bisa bermain dengan air di seluruh dunia. Lah kalau air itu ngalirnya nyangkut di selokan gimana? Di bawah ini adalah selokan tank. Di belakang kita itu adalah sungai yang itu cukup butek, jelek. Ada tai kuda di sana, kemudian ada tai sowang, ada ya banyak lah ya. Kalau kau itu jadi air kemudian tidak menemukan tempat yang baik dalam berlabuh, ya jadinya keselokan, airnya hitam, kental, ada jentik nyamuknya, bau lagi, mau seperti itu. Tentunya tidak ada orang yang mau seperti itu. Sukses selalu buat kita semua. Jangan lupa menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua dan guru. Senantiasa berdoa untuk seluruh umat Islam ini agar diberikan kesabaran, keteguhan, keistiqomahan dalam menjalani hidup sesuai dengan syariat Allah, apapun yang terjadi. Amin. Semoga kita nggak hanya dikumpulkan di dunia tapi juga di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.